Halo Sobat Dion, balik lagi di Binus Online Interaktif Channel bareng Diandra. Dan kali ini kita akan bahas hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pajak. Jadi semua tentang pajak akan dibahas, tapi setelah yang satu ini. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Namun banyak dari individu yang kesulitan membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Iya, halo Pak. Iya, saya baru aja selesai latihan tadi untuk acara persiapan Olimpiade sebentar lagi. Habis ini lanjut kuliah nih. Dari mana lo? Biasa abis ketemu klien gue. Oh, gimana? Aman? Aman. Gue mau cerita sih, cuma abis kuliah aja ya. Oh iya, kita mau ada kelas ya? Iya, kita join. Yuk. Halo guys, nanti kita lanjut lagi ya. Gue mau kuliah dulu nih. Bye. Lalu bagaimana caranya mereka bisa membagi waktu antara kuliah dan bekerja? Binus Online adalah solusi kreatif yang dikembangkan oleh Binus University sehingga bisa membantu meningkatkan kemampuan SDM di dalam kompetensi yang dibutuhkan dan juga untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah 15 tahun, saat ini Binus Online sangat dipercaya oleh masyarakat untuk terus memberikan layanan pendidikan. Binus Online akan terus melakukan banyak terobosan sehingga memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan mendukung visi 2035 dari Binus University menjadi perguruan tinggi berkelas dunia untuk kemampuan melakukan fostering empowering the society. Kepada seluruh binusian Binus Online, baik alumni maupun mahasiswa aktif, mari terus berjuang karena semangat Binus Online adalah untuk meningkatkan karir Anda semua, para binusian, melalui program pembelajaran yang fleksibel, berkualitas untuk peningkatan karir. Seperti yang tadi udah disebutkan, kita akan bahas tentang pajak. Mulai dari definisinya, terus udah gitu fungsinya, klasifikasinya, prosedurnya gimana, dan juga tarif pajak. Buat yang mungkin penasaran semua tentang pajak, langsung kita dengarkan lewat video yang satu ini. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Nama saya Rosa Haryandoko Wijanarko, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perpajakan, yaitu definisi dan fungsi pajak. Mari kita mulai dengan definisi pajak. Menurut Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Junto Undang-Undang KUP Nomor 11 Tahun 2020, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi kemakmuran rakyat. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi pajak. Ada 4 fungsi utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Misalnya, untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah NKRI, subsidi BBM, membayar gaji PNS, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi regularen atau pengatur. Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Misalnya, pajak untuk pengusaha UMKM sebesar 0,5% dari omset
dimasukkan untuk melindungi ekosistem UMKM dengan tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif pajak yang berlaku umum. Yang ketiga, fungsi alat penjaga stabilitas. Di sini pemerintah dapat menggunakan pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi. Contohnya barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri bisa bersaing. Selain itu, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mencegah defisit perdagangan yang semakin melebar, maka pemerintah menetapkan PPNBM terhadap impor produk-produk mewah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi impor barang mewah yang bisa memperburuk defisit neraca perdagangan. Yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Nah, fungsi yang keempat ini sangat penting untuk pemerataan kesejahteraan. Pemerintah menggunakan dana pajak untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Pajak dibebankan kepada mereka yang mampu membayar, tetapi infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk mereka yang tidak mampu untuk membayar pajak. Itulah 4 fungsi utama pajak. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami pentingnya pajak dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana pajak digunakan untuk kemakmuran bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri. Saya dari mahasiswa BINUS Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di BINUS Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di BINUS Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga BINUS Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Rosa Ariandoko Wijanarko. Pada materi taxation ini, kita akan membahas sesi mengenai klasifikasi, prosedur, dan tarif pajak. Nah, klasifikasi pajak, jenis pajak menurut golongannya terbagi dua ya. Pajak langsung yang pertama, itu ialah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Misalnya nih, rekan-rekan menerima gaji dari kantor setiap bulan. Nah, gaji rekan-rekan dipotong PPh pasal 21. Nah, dalam hal ini, rekan-rekan harus membayar sendiri PPh pasal 21 berupa pemotongan tersebut dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Lalu yang kedua adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya ialah PPN atau pajak pertambahan nilai.
Misalnya nih, rekan-rekan menjual handphone, rekan-rekan harus menerbitkan faktur pajak dan menambahkan PPN sebesar 11% pada nilai invoice. Di sini, pembebanan PPN sebesar 11% tersebut dibebankan kepada pelanggan rekan-rekan. Berikutnya, jenis pajak menurut sifatnya. Yang pertama adalah pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi subjeknya. Contohnya PPh pasal 21, terus ini disebut sebagai PPh orang pribadi. Jadi, semakin kecil pendapatan yang diterima, maka akan semakin kecil pula pemotongan pajaknya. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak. Contohnya ialah PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi, apapun kondisi kita sebagai subjek pajak pada saat membeli barang atau jasa, misalnya kita membeli handphone atau televisi ya, kita tetap akan dikenakan PPN sebesar 11%. Berikutnya, jenis pajak menurut lembaga pemungutannya terbagi dua. Yang pertama adalah pajak pusat atau pajak negara. Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya ialah pajak penghasilan atau PPh, PPN, PPNBM, dan bea materai. Lalu yang kedua adalah pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota madya, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Untuk tingkat provinsi, misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tingkat kabupaten atau kota madya itu misalnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain sebagainya. Untuk prosedur pengumpulan pajak, itu yang pertama adalah stelsel pajak, dia terbagi 3 ya. Yang pertama nyata atau real, di mana pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua adalah stelsel anggapan atau fiktif, di mana pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur sesuai undang-undang. Contohnya ialah PPh tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga dan terakhir itu adalah stelsel campuran, yang merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif atau anggapan, di mana awal tahun pajak dianggap seperti stelsel anggapan, tetapi pada akhir tahun menggunakan stelsel nyata. Berikutnya, asas pemungutan pajak. Ini terbagi 3 ya. Yang pertama asas domisili, yaitu negara mengenakan pajak pada penghasilan wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik memiliki penghasilan di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua asas sumber. Di sini negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan domisili wajib pajak. Dan yang ketiga, asas kebangsaan, di mana negara mengenakan pajak berdasarkan status kewarganegaraan dari subjek pajaknya. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak itu ada Official Assessment System. Itu merupakan kewenangan untuk menghitung besarnya pajak ada di petugas pajak. Misalnya, pada saat pemeriksaan pajak, pihak petugas pajak akan menghitung berapa pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Lalu yang kedua, Self-Assessment System. Dan sistem yang kedua ini, kewenangan untuk menghitung besarnya pajak ada pada wajib pajak itu sendiri. Misalnya PPh tahunan ya, di mana wajib pajak menghitung sendiri berapa pajak terutangnya. Yang ketiga, Withholding System, di mana kewenangan untuk menghitung besarnya pajak terutang ada di pihak ketiga. Misalnya,
PPh Pasal 23, di mana pelanggan akan memotong kita dari pembayaran yang dibayarkan, serta memberikan kita bukti potong atas pemotongan tersebut. Nah, dalam menghitung pajak terutang, diperlukan 2 unsur, yakni tarif pajak dalam bentuk persentase atau nominal, dan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, tarif pajak itu juga ada beberapa jenis. Yang pertama tarif tetap, yaitu ialah tarif yang jumlah atau nominalnya tetap, berapapun besar dasar pengenaan pajaknya, misalnya bea materai. Lalu yang kedua, tarif proporsional, itu tarif yang persentasenya tetap, berapapun jumlah DPP-nya, persentasenya akan tetap. Misalnya PPN dengan tarif sebesar 11% dan PPh Pasal 26 dengan tarif sebesar 20%, dan PPh Pasal 23 ada yang tarif 15% maupun 2% dan lain sebagainya. Yang ketiga, tarif progresif, yaitu ialah tarif yang persentasenya meningkat mengikuti meningkatnya dasar pengenaan pajak. Misalnya PPh Pasal 21. Demikian yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Oke Binusian, tadi kita udah bahas semua tentang pajak. Jadi kamu udah tahu kan definisinya apa, fungsinya untuk apa, kemudian tarifnya, klasifikasinya, dan terpenting jangan lupa bayar pajak ya Binusian ya. Dan gak cuman pembahasan tentang pajak aja, karena akan ada update juga seputar Binus Online. Jadi buat yang penasaran, yuk kita saksikan kira-kira ada update apa sih di Binus Online. Oke Binusian, semua tentang pajak tadi udah dibahas dan juga update-update seputar Binus Online udah dikasih tahu. Jangan lupa untuk saksikan Bionik setiap hari Selasa jam 1 untuk topik-topik menarik lainnya. Kalau gitu Diandra pamit, sampai jumpa di Bionik selanjutnya.